Ada satu surah dalam Al-Quran bercerita tentang peniaga di zaman Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffif. Wailun, wail, celaka. Bagi siapa? Lil mutaffifin, orang yang curang, orang yang dusta, orang yang tipu dalam hal timbangan, dalam hal sukatan. Waktu itu mereka bila ingin membeli sesuatu, mereka membawa sukat. Yang sukatan ini terbuat dari kaleng. Kalau dia ingin membeli, dia pukul dari bawah. Kalau dia ingin menjual, dia pukul dari bawah. Kalau dia ingin membeli, sukatan itu dia pukul dari atas. Jadi kalau sukatan macam ini, sukatan ini di bawah ini boleh dipukul dari bawah naik ke atas, dan boleh dipukul dari atas turun ke bawah. Bila dia ingin membeli, maka dia turunkan ke bawah supaya sukatannya penuh. Kalau dia ingin menjual, dia pukul ke atas supaya sukatannya berkurang. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mempermainan sukatan, takaran, cawan, tempat untuk menimbang ketika itu. Kenapa? Idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka membeli, mereka ingin penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka menjual, mereka buat kurang. Karena kalau yang dari bawah ini dipukul ke atas, maka berkurang sukatan timbangan. Tapi kalau dipukul ke bawah, maka dia menjadi penuh. Ketika dia mau membeli, dia bawa dari rumah, guna sukatan saya. Tapi kalau dia menjual, dia pakai sukatan dia supaya berkurang timbangan. Begitulah mereka yang curang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini alhamdulillah kita diawasi, ditengok, diperhatikan. Ada orang-orang yang bila berniaga, bila dia ingin membeli, bila dia ingin membeli beras, ingin membeli jagung, ingin membeli tepung, mata dia tajam menengok sukatan timbangan. Kalau menengok Quran tak nampak, tapi menengok sukatan tampak. Ini elok juga mata macam ini. Kenapa? Karena ini menjaga peniaga supaya dia takut curang dan dia pun tidak menzolimi orang. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman, orang yang zalim, atau mazluman, atau orang yang dizalimi. Sahabat mendengar hadis ini berpikir, tolong saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi? Kalau yang dizalimi kami boleh tolong ya Rasulullah. Ada orang teraniaya kami tolong. Tapi orang yang menzalimi, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Kata Nabi, bila kau tengok ada orang yang zalim, tahan tangannya. Kalau nampak ada orang yang curang, orang yang tipu, orang yang dusta, orang yang bohong, tahan tangannya. Biasa kalau membeli ikan, maka kita tengok insang ikan. Ditengok, oh masih merah, berarti ikan ini belum busuk lagi. Nah sekarang banyak orang, dia ambil darah dari jiran dia yang berjual kambing, berjual daging, dia ambil darah kambing, dia letakkan di insang ikan. Maka bila pedagang, penjual, peniaga membeli, ditanya, baru ke ikan kamu? Dia tak nak jawab. Dia hanya katakan, tengoklah insang dia, tetap ada darah. Maka tipu, bohong, dusta, dunia tak dapat, akhirat pun melayang, hanya kerana yang kecil saja. Padahal kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu, siapa yang dusta, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang yang didapatkan daripada dusta, bohong, tipu, dibawa ke rumah, dibelikan untuk makanan anak, istri, diberikan untuk keluarga, maka yang kita berikan adalah barang-barang yang haram. Kata Nabi SAW, kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Bersedekah untuk masjid, tapi dari barang yang haram. Apa kata Allah? Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nanti bila kita mati menghadap Allah, kita akan ditanya. Encik, puan, tuan, hadirin hadirat, semua hafaz ayatnya. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.